Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Susan Susalwati. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian atau kontrak bisnis pelaku ekonomi dan hukum jaminan dalam perspektif hukum bisnis. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sini ada pengertian perjanjian dan kontrak. Perjanjian adalah perikatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik antar pelaku usaha maupun antar pelaku usaha dengan konsumen. Kontrak atau perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak, masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dalam dunia bisnis, kontrak menjadi alat penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada juga di sini subjek hukum kontrak. Ada 4, yaitu orang perseorangan atau individu, kedua badan hukum yaitu perusahaan, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang ketiga cakap hukum, dan keempat wewenang bertindak. Di sini juga ada asas-asas perjanjian. Ada 5, yaitu asas kebebasan berkontrak, yaitu pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak. Yang kedua, asas konsensualisme, yaitu kontrak sah, cukup dengan kesepakatan saja. Yang ketiga, ada asas pacta sunt serpenda, yaitu perjanjian harus dipenuhi seperti undang-undang. Yang keempat, ada asas itikat baik, yaitu kedua pihak wajib jujur dan tidak merugikan. Yang kelima, ada asas kepribadian, hanya pihak yang terlibat yang terikat kontrak. Ada masa berlaku perjanjian, yaitu berlaku sesuai jangka waktu yang disepakati. Kemudian perjanjian bisa berakhir jika tujuan tercapai. Ada juga pelanggaran atau once prestasi. Kemudian ada kesepakatan mengakhiri. Yang terakhir ada masa waktu berakhir. Beberapa kontrak bisa diperpanjang atau diperbaharui. Kontrak atau kontrak baku. Kontrak yang dibuat sepihak atau bersifat massal. Pihak lain hanya bisa menyetujui atau menolak tanpa bisa menegosiasi isi. Contohnya, syarat dan ketentuan marketplace, langganan aplikasi. Selanjutnya ada pengertian hukum jaminan perspektif hukum bisnis. Hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur pemberian jaminan atas utang atau piutang sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur. Tujuannya agar kreditur memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan pelunasan utang jika debitur one prestasi. Sifat hukum jaminan ada 4. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi kreditur. Yang kedua, bersifat aksesorir atau mengikuti perjanjian pokok seperti utang piutang. Yang ketiga, dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Yang keempat, bisa dibagi jadi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Prinsip-prinsip hukum jaminan yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip publisitas, yaitu jaminan harus dapat diketahui umum, misalnya didaftarkan. Yang kedua, prinsip spesialisitas atau jaminan harus jelas objek dan jumlah utangnya. Yang ketiga, prinsip prioritas, yaitu siapa yang mendaftarkan duluan atau dia yang diutamakan. Yang keempat, ada prinsip aksesori, yaitu jaminan mengikuti utang pokoknya. Ada juga jaminan fidusia, yaitu jaminan atas benda bergerak seperti kendaraan, mesin, stok barang. Debitur masih bisa menguasai benda tersebut, tapi hak miliknya dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, harus dibuat akta notaris dan didaftarkan di kantor fidusia. Lembaga jaminan hak tanggungan, yaitu jaminan atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Memberikan hak preferen atau diutamakan pada kreditur.
jika debitur wan prestasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dibuat melalui akta notaris dan didaftarkan di BPN atau Badan Pertahanan Nasional. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu hukum perjanjian dan hukum jaminan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam hukum dunia bisnis yang saling melengkapi. Perjanjian atau kontrak menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pelaku ekonomi yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian, hukum jaminan merupakan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pelunasan utang, baik melalui fidusia maupun hak tanggungan. Ada juga pemahaman terhadap keduanya sangat penting agar pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan usaha secara aman, tertib, dan sesuai hukum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.